sampaikan komitmen bahwa kami akan membantu sepanjang dia bisa terbuka secara terang, mengungkapkan secara terang benderang apa sih yang menjadi fakta-fakta hukumnya. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah, alhamdulillah kemarin kita sepakat dia mau buka semua gitu. Akhirnya dia tuangkan dalam satu keterangan tertulis, dia menulis apa yang sebenarnya, kemudian lanjut di BAP, dirampungkan malam itu sampai jam 3 subuh sih kemarin kita ini. Dan faktanya memang ada beberapa yang bergeser dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan Baradae ini siap memang yang dituangkan di BAP terbaru itu ya dia cerita belak-belakan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, siapa pelakunya, dan siapa-siapa di seputar tempat kejadiannya udah bongkar semua, udah ada di tim penyidik Mas itu. Ada sempat membaca juga tulisannya? Iya, sebelum ini dia nulis dan kita tim lawyer ini yang bisa 2 orang itu Bung Olive juga membaca gitu dan baik. kronologisnya dari. Baik, saya harus bertanya ini karena pertanyaan yang kemudian menjadi inti dari apa yang kemudian selama ini berminggu-minggu kita berbicara soal ini. Artinya tidak ada tembak-menembak dari tangga ke arah kamar Ibu Putri. Penyidikan masih itu. Ya, tapi itu juga udah dituangkan gitu ininya. Kejadiannya di lantai pertama dekat tangga dan ya sebenarnya ada tembak menembak, sebenarnya nggak ada. Bagaimana? Tidak terjadi tembak menembak. Tidak terjadi tembak menembak. Itu yang kemudian disampaikan oleh tulisan dari Barada Eliezer. Iya. Bahwa tembak menembak itu tidak terjadi di tangga dan yang selama ini kan kita ketahui seperti itu ya, di tangga dan rumah dan kamar Ibu Putri. Kamar itu ada Brigadir Yosua, di tangga itu ada Barada Eliezer. Tidak seperti itu kejadiannya. Tidak seperti itu, Mas. Tidak seperti itu. Seperti apa kejadiannya dituliskan oleh Barada Eliezer. Bahwa saya mendapat informasi, saya harus tanya juga bahwa ia belakangan turun justru setelah Brigadir Yosua jatuh bersimbah darah. Tidak juga begitu ininya apanya. Dia pas kejadian itu ada di ininya, tapi tidak gitu kondisi yang dia kemukakan fakta terakhirnya. Gitu. Artinya waktu masih hidup Barada Eliezer, waktu Brigadir Yosua masih hidup, Barada Eliezer ada di situ. Ada di situ, ada. Ada. Jadi proses pembunuhan, misalnya proses tewasnya Barada Eliezer, entah pakai itu dugaan pembunuhan atau yang lain, itu Barada Eliezer melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat dan ada beberapa saksi gitu. Udah dikemukakan ini, udah dibongkar semua, udah diungkapkan semua fakta-fakta hukumnya di BAP Mas. Udah di belak-belakang, udah diinikan kayaknya. Oke. Dan yang menembak Brigadir Yosua bukan Barada Eliezer. Saya sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk ini mengungkapkan ini, menjelaskan ini karena ini wilayah penyidikan gitu Mas. Tapi intinya dia mengaku kesalahannya, berarti dia berbuat juga, dan karena dia mau justice collaborator, berarti itu kan isyarat bahwa ada pelaku lain yang terlibat gitu. Itu isyaratnya ke sana Mas. Dia diperintah untuk apa Pak Burhan? Kan dikatakan dia diperintah. Ya, ada perintah terkait dengan tindak pidana yang disangkakan. Tapi sifatnya spontanitas. Spontanitas. Baik. Artinya ada diperintah. Dan seperti apa? Iya, apakah kemudian ada 2 versi? Apakah kemudian diperintah untuk menembak saat Brigadir Yosua masih hidup atau saat Brigadir Yosua sudah jadi jenazah? Itu 2 hal yang berbeda. Betul ya Mas. Ya. Dan jawabannya adalah pada waktu itu? Masih hidup. Oh, masih hidup. Oke, baik. Dan memang betul bahwa itu adalah senjata Glock 17 adalah senjata milik Barada Eliezer? Iya, dia bilang dia senjatanya dia Mas gitu ya. Beberapa bulan setelah dia memegang ya, baru beberapa bulan ya, betul? Iya, benar ya. Baik. Dari semua ini artinya Barada Eliezer adalah saksi kunci. Tentu perlu perlindungan khusus soal ini. Betul demikian, Pak Burhan? Iya, benar Mas. Ini kan sebenarnya kotak Pandoranya kan udah kebuka di Barada Eliezer ini. Dari kemarin BAP itu udah kebuka semua. Nah, ini kalau tinggal disesuaikan barang-barang bukti dengan pengakuan Barada ini gitu. Nah, begitu dapat barang-barang bukti yang bersesuaian, ya pasti udah ada selanjutnya.
Ya, kalau tadi disebutkan, saya harus tanya terakhir untuk ini, saya tanya ke Pak Burhan. Kalau tadi dikatakan tidak ada tembak-menembak dari tangga ke kamarnya Ibu Putri, artinya proses kematian Brigadir Yosua adalah bentuk eksekusi. Sudah bertekuk lutut misalnya, lalu kemudian ada proses pembunuhan di sana. Saya tidak bisa cerita secara gamblang sampai ke sana gitu. Tapi itu apa yang kejadian yang Mas utarakan itu udah digambarkan oleh Baradae di BAP-nya. Artinya tergambar di sana soal pertanyaan saya tadi. Iya, sudah tergambar semua. Oke, artinya betul bahwa memang tidak ada proses tembak menembak, tapi ada hal lain yang dalam tanda kutip adalah eksekusi terhadap Brigadir Yosua. Mungkin arah ke sana Mas ininya. Baik, baik. Tentu nanti kita akan gali lagi soal ini. Apa yang sekarang dilakukan oleh tim pengacara terkait dengan saksi kunci? Karena ini luar biasa. Saksi kunci yang memegang semua informasi dan membuka. Padahal ia kan kalau dilihat dari pangkatnya tamtama paling bawah. Betul ya? Iya, benar-benar Mas. Ya. Bagaimana proses perlindungan, lalu kemudian bagaimana proses pengungkapan nanti, jangan-jangan misalnya ia berubah lagi nanti di BAP, kan bisa saja Pak Burhan? Bisa. Iya, ini lagi Iya. Ya. Iya, jadi intinya kemarin kan kita udah sepakat bahwa kita dampingi dan dia harus cerita yang jujur, karena kita juga tidak mau terlalu berlarut-larut dengan cerita-cerita yang simpang siur kiri kanan. Dan alhamdulillah pada saat malam itu juga kami dua orang itu ya bisa secara hati nurani dia terbuka gitu, secara ini menceritakan detailnya, dan kemudian dia karena udah itu dianggap yang benar versi Baradae, makanya kita minta di BAP dituntaskan secepatnya, dibuatkan format formilnya BAP-nya gitu, udah di apa segala macam. Pasca itu ya di pernyataannya juga dia tanda tangan, kemudian dijempol apa segala macam, itu kan tidak bisa di otak-atik lagi untuk lari kiri kanan gitu Mas.